Kita hari ini akan berbicara tentang Mazmur himne atau lagu pujian ya, yang kita ambil dari Mazmur 100. Dan ini jilid keempat. Ya. Di dalam Mazmur ini justru ada kata syukur ya, Mazmur untuk kurban syukur. Seolah-olah ini merupakan satu Mazmur liturgi ya. Jadi judulnya adalah Mazmur untuk korban syukur. Lalu bunyinya, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kata korban syukur ini seolah-olah mau menunjukkan atau menjadi ciri bahwa ini merupakan satu kegiatan liturgi di rumah ibadat ya. Dan ditekankan dengan kata ini ajakan ya, beribadahlah. Ini menekankan kembali tentang rumah ibadat ini. Lalu ini adalah berkaitan dengan pengenalan atau pengetahuan. Jadi ini alasannya ya. Ini ajakan untuk beribadah, ayat 1-2 ini. Sedangkan ayat 3 ini menjadi alasannya mengapa kok harus beribadah. Karena kita tahu bahwa Tuhan saja Allah. Dia yang menjadikan kita dan miliknya lah kita. Kita ini umatnya. Katakan umat tetapi juga disebut domba. Jadi umat itu seperti domba ya. Digambarkan oleh Mazmur ini. Dan Tuhan itu menjadi gembalanya. Ini adalah gambaran khas Israel. Ini luar biasa gambaran ini. Dan juga di dalam gereja, gambaran ini juga diwarisi oleh gereja. Nama-nama pemimpin gereja itu adalah pastor. Pastor itu dari bahasa Latin yang artinya adalah gembala. Nah, di dalam dunia Israel, Tuhan dia digambarkan sebagai gembala, lalu umat itu sebagai domba. Raja itu juga seringkali digambarkan sebagai gembala dan rakyatnya itu digambarkan sebagai domba. Lalu di gereja kita mewarisi hal itu, para pemimpin gereja disebut gembala. Ada pastor, pemimpin itu adalah gembala, yang dipimpin adalah domba. Raja juga dimetaforakan sebagai gembala, rakyatnya adalah domba. Bahkan Tuhan sendiri itu digambarkan sebagai gembala dan umat adalah domba. Domba gembalaannya. Dan gembala yang benar adalah, gembala yang baik adalah Yesus. Yang menyerahkan diri bagi domba-dombanya. Lalu di ayat 4 ini dikatakan masuklah melalui pintu gerbangnya. Jadi semacam ada, memang ini kekasannya adalah semacam rumah ibadat, ada pintu gerbangnya. Lalu ada pelatarannya, jadi warna liturginya sangat khas. Hanya yang terakhir ini saja, ini tidak menunjukkan kekhasan liturgi. Tapi dari awal ada kurban, ada ibadah, lalu ada gerbang, ada pelataran, itu indikasi liturgisnya sangat kuat. Sepertinya bisa dinyatakan bahwa Mazmur ini menggambarkan satu liturgi di bait suci, bait Allah. Ada pelataran bait Allah, ada gerbang bait Allah, lalu di sana ada korban yang dipersembahkan di bait Allah. Kalau mau dibagi,
bisa dibagi menjadi dua bagian ya. Bagian pertama itu ayat 1 sampai 3, lalu bagian kedua itu ayat 4 dan 5. Dari mana indikasi atau alasan pembagian itu? Dari sini pengulangan kata ajakan ya. Ini kan kata ajakan, bersorak-soraklah, lalu beribadahlah. Jadi ini sebenarnya adalah satu ajakan, lalu disusul alasan ajakan itu apa? Mengapa kita bersorak-sorai dan beribadah? Karena Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, punya dialah kita, umatnya, kawanan domba gembalaannya. Jadi yang kuning ini merupakan ajakan, lalu yang hijau ini menjadi alasannya. Ini bagian pertama. Nah, bagian kedua sama strukturnya diulang lagi, yaitu ajakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, masuklah ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ini ajakan. Lalu alasan ajakan ini apa? Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Jadi ada 3 alasan. Yang bagian kedua ini ajakannya ada 1, 2, dan 3. Masuk, lalu masuk melalui pintu gerbang, masuk ke dalam pelataran, dan bersyukur dan memuji. Bisa ada 4 tapi juga 3 ya. 4 ajakan dan 3 alasan. Kalau yang di atas ini ada bersorak-sorai, beribadah, datanglah. Jadi ada 3 ya, bersorak-sorailah, beribadahlah, datanglah. Alasannya adalah Tuhan itu Allah, Dia menjadikan kita, kita punya Dia, umat gembalaannya. Ada 3. Ini yang disebut struktur paralel ya, AB, AB. Kalau mau ditunjukkan strukturnya. Ini adalah A, ini B, lalu ini A aksen, ini B aksen. Kalau mau dibuat strukturnya. Judulnya, kalau kita lihat bahasa aslinya itu Mizmor Letodah. Mizmor Letodah. Mizmor Letodah. Dan letodah, kata todah ini diterjemahkan atau dalam kamus terjemahnya adalah Thanksgiving. Kata letodah atau todah, kata todah ini adalah satu-satunya judul Mazmur di dalam seluruh kitab Mazmur ya. Tidak ada di tempat lain ya, kata todah ini. Dan ini merujuk pada jenis kurban ya, atau sikap yang menyertai kurban tersebut. Maksudnya kurban tahu ya, kurban itu suatu ibadat. Kalau di Mazmur 50 ayat 14 ini bukan menjadi judulnya, tapi di Mazmur 100 ini menjadi judul. Todah itu adalah satu ungkapan yang sangat erat kaitannya dengan kurban persembahan. Bisa juga merupakan jenis kurban, tapi bisa juga merupakan satu sikap di dalam melakukan kurban. Berdasarkan ayat 4, Mazmur ini masuk dalam kategori pujian yang mengacu pada sikap pembawa kurban daripada kurban yang dipersembahkan. Jadi kalau mengacu ayat 4 itu berbunyi, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur,
ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya. Nah, kata ini, dengan nyanyian syukur, dengan puji-pujian, ini lebih mengarah bahwa todah yang dikatakan di sini, korban syukur, itu bukan terutama jenis kurbannya, tetapi terutama merupakan sikap batin dalam melaksanakan ibadah atau korban. Sikap batin. Seluruh Mazmur berbicara tentang sukacita. Sukacita hidup dalam memuji Tuhan ya. Sukacita memuji Tuhan. Juga atas keberadaannya, jadi eksistensi Tuhan, dan atas semua yang Tuhan lakukan. Jadi, Tuhan ada itu saja sudah merupakan sukacita, dan Tuhan melakukan karya-karyanya itu juga menjadi sukacita, dan menjadi alasan untuk memuji Tuhan. Lalu Tuhan dinyatakan sebagai Raja Agung. Mengapa? Karena kata-kata awal ini, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Itu adalah cocok atau seruan yang biasa dinyatakan kepada Tuhan yang dijuluki sebagai Raja Agung. Contohnya di Mazmur 98 ayat 4. Mazmur 98 ayat 4. Nah, di sini bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermazmurlah. Nah, ini kita lihat urutan terusannya. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi. Raja Agung ini menghakimi ya. Ia menghakimi dunia dengan keadilan, bangsa-bangsa dengan kebenaran. Jadi kata bersorak-soraklah bagi Tuhan itu adalah kata yang biasa dinyatakan ketika di hadapan Dia itu orang menyatakan keagungan Tuhan sebagai Raja. Ini seruan pertama ya. Tapi umat digambarkan sebagai domba gembalaan yang menunjukkan Tuhan sebagai gembala yang peduli. Nah, di timur dekat atau di timur tengah itu memang raja-raja seperti sudah saya ungkapkan di depan itu. Raja-raja Israel itu memiliki gelar sebagai gembala juga ya. Tuhan dan Raja itu digelar sebagai gembala. Contoh yang jelas adalah Mazmur 23, Mazmur yang sangat populer bagi kita ya. Banyak sekali lagu yang dikarang atau diubah berdasarkan Mazmur 23 ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Di sini adalah Tuhan ya. Tetapi Tuhan dikatakan sebagai gembala. Dan karena Tuhan adalah gembala, maka aku takkan kekurangan. Gembalaku ya. Jadi aku adalah domba-domba. Mazmur ini sangat terkenal. Lagu-lagu yang digubah dengan Mazmur ini sungguh masuk ke hati, dan kalau kita nyanyikan itu tidak pernah merasa jemu. Lagu yang digubah dengan
dengan melodi NTT ada beberapa kan, Tuhanku, gembalaku, tiada aku kekurangan. Nah, lagu ini meskipun saya ini orang Jawa, tapi ketika menyanyikan lagu itu rasa langsung kena, langsung masuk di hati. Meskipun ininya melodinya adalah ritmenya adalah ritme dari timur, tetapi bagi saya yang adalah sudah terbiasa dengan ritme yang pelan-pelan, slow, itu mendengar lagu itu tidak merasa asing, seperti sudah miliknya sendiri. Ada juga yang lebih pop ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan daku. Nah, lagu itu kalau kita nyanyikan itu langsung masuk ke hati. Ini adalah beban Mazmur. Atau yang lebih Gregorian, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, umat yang memberi, dan seterusnya. Ini untuk biara-biara kan begitu. Kita kan hidup dari sumbangan ya. Makan minum tiada henti, umat yang memberi, kan ini sumbangan semuanya itu kita makan ini. Tetapi Mazmur ini rupanya juga terkait dengan Mazmur yang menggelar Tuhan itu sebagai Raja. Nah, Tuhan digelar sebagai Raja itu sangat dominan di Mazmur 93, 97, sampai 99. Mari kita lihat sebentar Mazmur 93. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu, jadi karena kerajaan maka ada tahta, ada kemegahan, ada pakaian, ada ikat pinggang, kekuatan, bahkan ada sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Jadi sungai-sungai itu kan alam ya, dan itu adalah semacam pujian bagi Tuhan yang mengangkat suaranya. Juga pecahan ombak, laut yang hebat, lalu baitmu yang kudus. Ini adalah pujian Tuhan sebagai Raja. Lalu Mazmur 97 sampai 99. Tuhan adalah Raja. Ini Mazmur Allah meraja. Bumi bersorak-sorai. Banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling dia. Keadilan, hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya, menghanguskan para lawannya. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Langit memberitakan keadilan, dan segala bangsa melihat kemuliaan. Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, jadi Tuhan begitu mulia ya. Ini adalah gambaran Tuhan sebagai Raja, Allahu Akbar lah ya, Tuhan yang besar. 98 juga masih rangkaian Tuhan adalah Raja, di hadapan Raja yakni Tuhan. 99 juga Tuhan itu Raja. Bangsa-bangsa gemetar ini menunjukkan betapa kuasa Tuhan itu dahsyat. Dalam bahasanya Rudolf Otto itu tremendum ya. Tremendum itu dahsyat dan menakutkan. Kuasanya dahsyat. Tapi Rudolf Otto masih mengatakan fascinosum. Fascinosum itu ya memikat. Nah, di dalam Mazmur ini ada sih sisi dahsyatnya, tetapi tidak diucapkan secara eksplisit, melainkan kata-kata awalnya yaitu bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ini sebenarnya ungkapan khas yang merujuk penghormatan
titel Tuhan itu sebagai Raja. Lalu ada beribadahlah. Jadi ada kaitan erat dengan Mazmur Tuhan Raja ini. 93, 97, 99. Tetapi di dalam Mazmur ini juga ada kaitan erat dengan Mazmur yang Fashionosum itu, yaitu yang memikat, karena Tuhan digambarkan sebagai gembala. Sudah saya katakan tadi bahwa Mazmur ini terbagi menjadi dua, yaitu ayat 1, bagian pertama itu ayat 1 sampai 3, yang ditandai dengan ayat 1 dan 2 merupakan ajakan untuk beribadah dengan sukacita, dan ayat 3 menyatakan alasan ajakan itu apa. Lalu bagian kedua mengulang lagi pola itu. Ayat 4 mengulangi ajakan untuk beribadah, dan ayat 5 menyatakan alasan untuk beribadah itu apa. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ayat bagian pertama, ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 1 sampai dengan 3 itu menunjukkan suasana kegembiraan yang meluap dan menggemakan Mazmur 98 ayat 4. Ada panggilan ke seluruh bumi untuk berpartisipasi dalam ibadah tersebut. Jadi orang Israel, bangsa Israel itu memiliki kesadaran sebagai bangsa yang terpilih gitu ya, di antara bangsa-bangsa yang lain. Kalau kita membaca kitab suci, tulisan kitab suci itu kan semacam autobiografinya bangsa Israel. Dan saya sendiri itu mengagumi tulisan kitab suci itu sebagai satu kesadaran bangsa Israel yang menuliskan kesaksian imannya di antara bangsa-bangsa yang lain. Tidak ada ya bangsa-bangsa selain bangsa Israel itu yang menuliskan pengalaman imannya menjadi buku yang sampai sekarang masih digunakan menjadi inspirasi bagi orang-orang beriman. Kita gunakan ya kitab suci itu, padahal kitab suci itu kan sebenarnya warisan dari bangsa Israel, 12 suku itu, yang mengimani Tuhan, dan mereka itu mengimani Tuhan di tengah bangsa-bangsa yang lain, dan mereka sadar bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel itu juga menjadi Tuhan bagi bangsa-bangsa yang lain itu. Maksudnya apa? Tuhan yang benar bagi bangsa-bangsa yang lain itu. Tuhan itu bukan Tuhannya Israel sendiri, tapi Tuhan bagi seluruh bumi. Lalu ayat 1 sampai 3 ini menjadi suatu bukti tentang semangat itu, semangat bangsa Israel yang mengajak seluruh bumi. Jadi ajakan ini merupakan satu, ini dia kata-kata seluruh bumi ya, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Jadi bangsa Israel bukan hanya mengajak bangsanya sendiri, atau sukunya sendiri, atau agamanya sendiri, tapi mengajak seluruh bumi. Jadi Tuhan yang disembahnya itu adalah Tuhan bagi seluruh bumi. Sukacita diberikan kepada dia itu seluruh bumi yang bersukacita, bukan hanya dirinya saja. Tetapi yang disembah adalah, yang dipuji di situ bukan Tuhan yang lain, bukan Tuhan mereka, tetapi Tuhannya bangsa Israel sendiri. Seluruh bumi dapat bergabung dalam perayaan ini, tetapi Tuhan Allah Israel yang menjadi pusat ibadah yang dirayakan itu. Jadi kalau seluruh bumi bergabung, itu bukan menyembah Baal, bukan menyembah Astoret ya, bukan menyembah dewa-dewa yang lain, tetapi seluruh bumi itu memuji pada Tuhan yang disembah oleh Israel ini. Mari kita lihat dulu gema Mazmur 98 ayat 4 ini gimana. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah
bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Nah, ini adalah Mazmur Tuhan Allah Raja yang juga menyebut seluruh bumi. Kata yang diterjemahkan menyembah di ayat 2, beribadah di ayat 2 bisa juga diterjemahkan melayani ya. Dari bahasa aslinya itu ibedu, abdi, jadi mengabdi, melayani. Ini adalah kata yang sering digunakan dalam ulangan, dalam kitab ulangan untuk melayani atau mengabdi Allah-Allah yang lain. Misalnya ulangan 7 ayat 4. Kita lihat ulangan 7 ayat 4. Deuteronomi ayat bab 7 ayat 4. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Lalu ulangan bab 10 bab 8 ayat 19. Ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, ini dia mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Kata ini beribadah. Wahaya im syakoha tiska et Adonai Eloheka wa halak keu ahare Elohim ahare wa abadu, ini dia. Wa abad tem, ini satu akar dengan abdi tadi, beribadah. Wah, ini bagus ini kalau kalian suka dengan linguistik, menganalisa kata ibadah, lalu kata abdi, lalu kata kata ibadah, abdi, dan menyembah ya. Mirip dengan bahasa Indonesia, ibadah, lalu ini ada abdi, abedu. Bahasa Ibraninya juga abedu. Kata beribadah di dalam Mazmur ini, di dalam kitab ulangan digunakan untuk menyembah dewa-dewa lain. Tapi juga untuk melayani Tuhan gitu. Nah, dalam konteks kitab ulangan, melayani, menyembah itu tidak hanya memuji-muji, maksudnya pergi ke rumah ibadah, tetapi lebih ke satu, bukan hanya ibadah secara liturgis, tetapi satu praktek hidup, satu sikap hidup, dan juga sikap tetapi juga praktek hidup ya, berjalan di hadapan Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, mengasihi Tuhan, menaati perintah-perintahnya. Ini bisa kita lihat di ulangan bab 10 ayat 12. Jadi beribadah itu berkaitan dengan praktek hidup. Ulangan 10-12. Bukan hanya menyanyikan mazmur di gereja saja. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan darimu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ini sama dengan ulangan bab 6 ayat 4 ya, yang Shema Israel itu. Shema Israel Adonai Eloheka, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Wa'ata et Eloheka, Wekol vaveka, Wekol nafseka, Wekol meodeka.
Perintah untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap jiwa. Ya. Ada di sini. Jadi kata abad itu tidak terbatas hanya ibadah saja, tetapi lebih pada kualitas hidup yang konsisten untuk berkomitmen kepada Tuhan, hidup yang mengikuti kehendak Tuhan. Ini mirip seperti Mazmur 2 ya, Mazmur 2 ayat 11. Mazmur 2 itu adalah Mazmur mesianis. Nanti kita lihat dulu Mazmur 2 ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Lalu, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Ini mencium kaki ya, dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Jadi sikap hidup, karena berkaitan dengan raja-raja. Bukan hanya mencium kaki itu tidak hanya, maksudnya mencium dengan gemetar, tapi sungguh-sungguh berjalan di jalan yang diperintahkan oleh Tuhan. Komitmen yang konsisten ya, terus-menerus. Jadi beribadah yang dimaksud di dalam Mazmur ini tidak sebatas liturgi, masuk ke kapel, lalu do, re, do, si, do, la, sol, bukan begitu. Lalu setelah itu pulanglah dalam damai. Jadi di dalam misa kan salam damai, kemudian ditutup dengan berkat penutup. Tuhan memberkati engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu ditutup dengan demikian Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pulanglah, kita diutus. Ite mita es. Okay? Ite misa es. Kita diutus, tetapi setelah nanti di tempat parkiran, kita mau keluar parkiran, ternyata ada orang yang menghalang-halangi tempat kita keluar, lalu kita sudah maki-maki orang itu. Itu sungguh-sungguh ibadah yang tidak meluap di dalam sikap hidup nyata. Jadi penyembahan atau ibadah ini sungguh-sungguh kalau dikaitkan dengan kitab Ulangan, itu suatu sikap yang konsisten, kualitas hidup yang berjalan di hadapan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita berbicara atau memahami ibadah itu sekedar doa tanpa komitmen hidup nyata, tanpa praktek hidup konkret sesudah ibadah itu. Tentu pemahaman ini merupakan pemahaman ibadah yang tidak sesuai dengan semangat rohani di dalam seluruh Alkitab. Mari kita lihat Mazmur 40 ayat 6 sampai 8. Mazmur 40 ayat 6 sampai 8. Engkau tidak berkenan pada korban sembelihan dan korban sajian. Lihat ini. Kalau ibadah hanya sebatas memberikan korban sembelihan, korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran, penghapus dosa, tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ini dia, jadi ibadah yang benar itu melakukan kehendak Tuhan, tidak hanya sekedar liturgi di dalam kapel. Apa yang menjadi alasan ibadah dijelaskan di dalam ayat 3, yakni pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman hidup konkret. Jadi semacam relasi ya.
kata tahu itu tidak terbatas hanya pada teori atau pengetahuan kepala, tetapi pengalaman pribadi yang mendalam akan Allah. Ini kalau kalian mau menulis tentang ibadah, kaitannya dengan hidup nyata. Ibadah itu bukan memuji-muji Tuhan di dalam kapel, tetapi ibadah yang benar itu adalah hidup yang dihayati menurut kehendak Tuhan. Mari kita lihat apa ayat 3 katakan. Mazmur 100 ayat 3. Alasan mengapa harus beribadah itu. Ini kata yang digunakan di dalam bahasa aslinya. Da'u ki Adonai hu Elohim hu asyanu yang menjadikan kita, asah itu menjadikan. Jadi katanya adalah da'u. Da'u ini tak tunjukkan dari mana asal kata da'u. Ini adalah perintah ya, da'u ini. Tapi kalau kita lihat bentuk aslinya yang bukan perintah itu berasal dari kata yada. Ini dari kata yada di sini. Yada itu artinya to know, untuk mengetahui atau mengenal ya. Mari sekarang saya tunjukkan seberapa dalam kata yada ini maknanya. Tak tunjukkan di kitab Kejadian. Jadi yada itu bukan hanya mengetahui teori saja, tapi sungguh suatu relasi yang sangat mendalam. Mengenal Tuhan itu memiliki relasi pengalaman hidup yang begitu mendalam dengan Tuhan. Tunjukkan di kitab Kejadian, yada artinya to know. Ya. Ini bunyinya begini. Wa Adam yada et Hawa isto. Wa tahar wa telet et Kain. Nah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Kalau mungkin kalian tercengang, oh ternyata yada itu bukan hanya sekedar tahu. Ini suatu yang luar biasa, diterjemahkan di dalam bahasa Indonesianya itu adalah kemudian Adam itu bersetubuh dengan Hawa. Ini yada, terjemahnya seperti itu. Kalau orang bersetubuh itu adalah orang yang saling mengenal dengan sangat dalam. Karena persetubuhan itu kan terjadi di dalam relasi suami dan istri. Kecuali orang memperkosa ya. Itu tidak ada relasi suami istri. Relasi suami istri itu dilalui melalui pacaran yang panjang, saling mengenal, saling menerima, saling menghormati, saling menghargai. Baru akan terjadi yada ini. Nah, di dalam Mazmur 100 ayat 3 tadi, ini dia da'u yang berasal dari kata yada. Tapi di sini terjemahnya adalah ketahuilah, kata yang sama. Tapi diterjemahkan secara berbeda karena konotasi di dalam bahasa Indonesianya memang menjadi berbeda. Yang mau saya tekankan adalah bahwa memuji Tuhan itu sungguh-sungguh suatu tindakan yang berangkat dari pengenalan akan Tuhan yang sangat mendalam ya. Karena diungkapkan dengan kata yada, bukan sebatas kepala saja, pengetahuan di kepala atau teori, tapi sungguh-sungguh suatu pengalaman pribadi yang sangat mendalam akan Allah. Pengakuan iman memiliki dua dasar. Yang pertama, kesadaran bahwa hanya Tuhan sajalah Allah. Mudah-mudahan kalian tidak bingung dengan kata Tuhan dan Allah ya. Allah itu adalah sesembahan. Sedangkan Tuhan dalam huruf besar itu, itulah yang disembah oleh Israel. Yang dalam sebutan tulisannya itu sebenarnya adalah Yahweh ya. Ditulis dengan 4 huruf ini. Ini biasanya disebut sebagai tetragrama. Tetragram
Jadi 4 huruf suci. Ya. Nah, 4 huruf ini tidak boleh dibaca lurus-lurus, karena ini nama yang kudus dan tidak boleh disebut nama ini. Di dalam seluruh perintah Allah dikatakan jangan menyebut nama Allah Tuhanmu. Di dalam tradisi Batak, jangan menyebut nama bapakmu. Bapaknya saja nggak boleh disebut, apalagi Tuhan, nama Tuhan. Di dalam tradisi Dayak, beberapa suku Dayak juga tidak menyebut nama bapaknya ya. Kalau dalam bahasa Jawa, kalau menyebut nama bapaknya itu namanya jangkar. Nggak boleh itu. Nah, Tuhan itu nama yang begitu besar, maka tidak boleh disebut. Sehingga kalau ada nama ini dituliskan, maka di dalam cara membacanya adalah Adonai. Adonai. Cara membacanya adalah Adonai. Nah, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan dengan huruf kapital semua. Dan inilah yang disembah oleh Israel, oleh bangsa Israel. Makanya di dalam kitab suci kita, di dalam Perjanjian Lama juga digunakan kata digunakan cara nulisnya itu beda ini. Kalau ini ditulis dengan huruf kapital semua karena merupakan terjemahan dari ini tadi, Adonai, dari YHWH ini. Dalam bahasa Inggris pun ditulis dengan huruf kapital ya, Lord. Lalu ayat 2 tidak ada. Oh, ayat 2 juga disebut dengan Tuhan pakai huruf besar. Et Adonai, YHWH. Ayat 3 ini Tuhanlah Allah ya. Yang ayat 3 tidak disebutkan dengan YHWH, Wideuki Adonai. Wah, ini mestinya ditulis Tuhan. Tuhan huruf besar. Ini mesti Tuhan huruf besar ini. Jadi ada ketidakkonsistenan di dalam penulisan LAI. Adonai hu Elohim. Tuhanlah, ini mesti huruf kapital Allah. Hu asanu, dia yang menjadikan kita. Ini umatnya ya, umat dia. Kita adalah anahnu, ini kita. Anahnu amo. Kita adalah umatnya. Weshon marito, domba-gembalaan. Shon itu ini domba-domba atau ternak ya. Jadi dasar pengakuan iman bagi pemazmur adalah Tuhan saja, satu-satunya Allah, nggak ada Allah yang lain ya, hanya satu Allah itu. Semua yang menguasai jagat raya itu hanya satu. Dan ini juga yang ditekankan di dalam pengakuan iman dalam mazmur-mazmur yang lain, Mazmur 95, 96, 97. Mari kita lihat dulu mazmurnya 95. Mazmur 95 kan yang selalu kita jadikan sebagai pembuka untuk mazmur-mazmur ibadat harian kita. 95. Marilah bersorak-sorai 95 ayat 3. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Jadi mengatasi segala Allah. Ki El Gadol Adonai. Jadi El Gadol itu Allah yang besar ya. Atau sesembahan yang besar. Sebab sesembahan yang besar Adonai itu Allah itu. Wemelek Gadol, Raja besar. Al-Kol Elohim. Di atas seluruh Allah-Allah, seluruh dewa-dewa, segala Allah. Jadi ada Allah yang ditulis dengan huruf kecil, ada Allah yang ditulis dengan huruf besar, ada Allah yang disebut dengan Tuhan huruf besar semuanya.
Ini beda-beda dari bahasa asli yang berbeda. Kalau Tuhan huruf besar ini terjemahan dari YHWH ini. Di Adonai. Lalu Allah yang huruf kecil itu bisa terjemahan dari El ini, sedangkan atau Elohim seperti ini. Tapi kalau konteksnya Elohim ini dewa-dewa, maka ditulis dengan huruf kecil seperti ini. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat lebih dahsyat dari segala Allah. Sama dengan tadi. Al-Kol Elohim. Lebih di atas semua Elohim atau Allah-Allah. Ayat 5. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ki kol Elohe ha'amim, Allah segala bangsa itu hampa ya. Jadi hampa itu elilim, tidak mencukupi, tidak berharga. Ve Adonai samayim asyah. Tapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Kemudian Mazmur 97 ayat 9. Ayat 9. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Ini dia kesadaran bahwa hanya satu Allah saja yang menjadi Tuhan. Maksudnya hanya Tuhan saja yang menjadi sesembahan. Ini dasar pujian itu. Lalu yang kedua, Tuhan yang satu ini memiliki relasi dengan umatnya. Relasinya bagaimana? Tuhan itulah yang menjadikan umatnya, yang menjadikan kita. Dan umat itu adalah miliknya, milik Tuhan itu. Di Israel sungguh-sungguh menyadari dirinya sebagai umat atau komunitas yang dijadikan atau dibentuk oleh Tuhan. Orang-orang yang telah dipilihnya. Kesadaran ini juga ditunjukkan di dalam kitab Nabi Yesaya, bab 43 ayat 1, 44 ayat 2. Dan juga mereka menyadari sebagai domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan. Itu ada juga di dalam Mazmur 74 ayat 1, 79 ayat 13, dan Mazmur 23 yang sangat terkenal itu. Tuhan adalah gembalaku. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Nih, Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub, yang membentuk engkau. Hai Israel. Di Israel itu dibentuk oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ini kesadaran yang luar biasa. Coba sekarang kalau kalian bisa mengucapkan kesadaran ini luar biasa. Tuhan, engkau yang membentuk aku. Aku ini milikmu. Wow, luar biasa ini. Sudah tidak perlu yang lain lagi. Kalian tidak perlu membuat skripsi, tidak perlu mengerjakan ujian UTS, UAS. Sudah langsung ditabiskan. Bukan ditabiskan menjadi imam, tapi menjadi uskup. Karena sudah sadar betul bahwa diriku adalah milik Tuhan, diciptakan olehnya. Yesaya 44 ayat 2. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan menolong engkau.
Jangan takut hai hambaku Yakub dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Apa ini Yesyurun? Saya juga baru dengar ini Yesyurun. Kalau Yakub itu adalah Israel. Kesadaran sebagai umat yang dijadikan oleh Allah dan menjadi milik Allah membawa rasa bangga di satu sisi, tetapi sekaligus juga kerendahan hati, kekaguman, tetapi juga kepercayaan dan keyakinan. Ayat 4 dan 5. Ayat 4 mengundang lagi ya, undangan lagi, mengulang tadi undangan yang pertama, ajakan. Nah, di sini mengundang orang-orang atau umat untuk membawa suasana syukur dan pujian itu ketika mereka memasuki gerbang pelataran bait suci untuk memuji namanya, untuk mengakui Allah dan semua yang telah dilakukannya atau segala karya Allah, itu semuanya adalah demi kesejahteraan hidup bangsa yang dipilihnya. Jadi Allah itu ada dan Allah itu berkarya, tidak lain adalah demi kebaikan umat yang dipilihnya. Kemudian alasan ajakan ini dijabarkan di dalam ayat kelima. Dan pernyataan di ayat kelima ini tidak hanya terdapat di ayat kelima ya. Jadi ini suatu pernyataan yang terdapat di tempat-tempat yang lain. Misalnya Mazmur 106, 107, 118, 136 itu juga memiliki pernyataan yang sama. Kalau sering diulang-ulang seperti itu, kelihatannya itu merupakan rumusan resmi ya. Rumusan resmi di dalam liturgi. Mari kita lihat Mazmur 106, 107, 118. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, ini sudah ada di Mazmur 106. Lalu 107. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 107 sama. Lalu 118. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu kalau 118 ini diulang-ulang terus, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi ini semacam rumusan resmi ya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Ini merupakan, dan kesetiaannya turun-temurun. Ini merupakan rumusan resmi. Mungkin semacam referen. Jadi semacam ritus, gitu, ritus yang selalu terdapat di tempat-tempat yang lain. Pernyataan bahwa Tuhan itu baik menyiratkan bahwa Tuhan adalah sumber dari semua yang memberi kehidupan, menjadikan segala sesuatu dalam keanekaragaman yang ada ini, menyelenggarakan segala daya yang positif dan kreatif yang begitu kaya di dunia ini. Tuhan juga yang menyelenggarakan segala sesuatu sehingga kuasa jahat yang menghancurkan apa yang ada ini tidak menerpa atau tidak menguasai ya. Jadi Mazmur ini menggambarkan seolah-olah begini. Kan kuasa jahat itu ada di mana-mana ada. Tapi Tuhan katakan tidak gitu. Untuk semua yang jahat. Semua yang mengancam dan mengacaukan karya Tuhan yang ajaib ini tidak berdampak
Dan itu Tuhan, karena Tuhan baik gitu loh. Kalau Tuhan tidak baik, oh sudahlah. Ini kemarin kan ada, tapi pertanyaan ini di tingkat 1 ya. Tingkat 1 itu mengatakan begini, mengapa mempertanyakan begini, mengapa kok ini kitab Wahyu itu mengacu pada sastra Yahudi Perjanjian Lama. Kenapa kan dia ditulis di Yunani, mengapa tidak mengacu pada sastra Yunani? Nah, disinilah perbedaannya ya. Kalau di dalam konsep Roma dan Yunani, dewa-dewa itu dewa-dewa yang menakutkan, yang menghukum, maka perlu dijinakkan dengan diberi persembahan. Beda dengan konsep Allah di dalam tradisi Yahudi, Allah itu baik. Sehingga apa yang dilakukan oleh Allah itu demi kebaikan manusia. Cuman manusia saja yang selalu mengingkari janjinya, sehingga sampai akhirnya Tuhan membaharui janji itu dengan mengirimkan Yesus untuk membuat perjanjian baru yang merupakan perjanjian pengampunan dosa semua umat manusia. Fakta penyelenggaraan Tuhan yang agung dan baik seperti itu seringkali dipertanyakan oleh pengalaman pahit ya, hidup yang pahit. Kalau kita selalu mengalami penganiayaan lalu kurang bisa melihat penyelenggaraan Tuhan yang begitu baik. Seorang anak yang disakiti oleh orang tuanya juga kurang lalu menghayati pengalaman akan Tuhan yang baik ini. Jadi hidup yang pahit membuat orang tidak menyadari betapa Tuhan itu baik. Misalnya gambaran di Mazmur 73, pengalaman pahit yang membuat manusia kurang dapat melihat penyelenggaraan Tuhan yang begitu baik ini kepada kita. Mazmur 73. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual itu. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan ada, kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka, meskipun korupsi tapi mereka gemuk-gemuk, sehat-sehat. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Jadi mereka memeras tetapi memeras dengan tinggi hati. Mereka bangga sekali karena bisa memeras. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, jadi mendapatkan banyak teman. Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Luar biasa. Wih, kita sudah selesai ya, jam kita sudah habis. Minta maaf. Jadi tak tutup ini aja. Fakta penyelenggaraan Tuhan yang agung dan baik seperti itu seringkali dipertanyakan oleh kenyataan pahit, misalnya Mazmur 73. Tapi kebaikan Tuhan itu berakar dalam kodratnya yang tidak berubah sepanjang masa ya, sepanjang zaman, yaitu di dalam kasihnya dan di dalam kesetiaannya. Inilah kodrat Tuhan ya. Kodrat Tuhan itu kasih dan setia. Dalam bahasa aslinya itu hesed, dan emet ya. Bukan memet ya, emet.
Ini adalah kodrat dari Tuhan yang sangat lengket di dalam perjanjian lama. Kasih dan setia. Kasih itu berarti dia itu menginginkan yang terbaik, setia itu tidak pernah ingkar pada janjinya. Dan janji sejak awal adalah memberikan keselamatan kepada bangsa Israel. Maaf, ini sudah lewat. Ini kalau kalian mau lihat Mazmur 10, Mazmur 100, ini di dalam gereja menjadi karya besar. Di aransemen menjadi lagu yang bagus ya. Jubilate Deo, ada